Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 ingin menjelaskan tutorial bagaimana instalasi Omeka sekaligus cara upload arsip dari Omeka ke Omeka. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Septiatur Afifuddin dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, saya Rian Fatih Rokiarta dengan NIM akhir 119. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa itu Omeka. Omeka adalah sebuah sistem manajemen koleksi digital yang dirancang khusus untuk institusi budaya, perpustakaan, arsip, museum, dan individu yang ingin membuat dan mengelola koleksi digital mereka secara online. Omeka memungkinkan pengguna untuk membuat pameran online, mengorganisasi, dan katalog berbagai jenis materi budaya seperti gambar, teks, audio, dan video. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang banyak digunakan untuk proyek-proyek kurasi dan pameran digital. Selanjutnya adalah bagaimana instalasi Omeka. Silakan Bapak Rian. Baik, terima kasih Bapak Septiawan. Kali ini kita akan menggunakan Omeka. Nah, sebelum menggunakan Omeka, kita harus instalasi terlebih dahulu Omeka itu sendiri. Untuk downloadnya, kita bisa ke browser masing-masing, mengetikkan pada link pencarian itu omeka, pakai K ya, bukan pakai C.org. Nah, teman-teman di sini diberi dua opsi, yaitu Omeka Premium dan Omeka Klasik. Karena kita ingin mencoba Omeka, maka Omeka Klasik yang disarankan. Karena Omeka Premium ini ya bersifat berbayar dia. Dan di sini di gratisnya kita bisa mencoba fitur-fitur yang ada apa aja di Omeka, tapi tidak semuanya seperti itu. Teman-teman bisa klik download, kemudian get Omeka Klasik. Oke. Setelah teman-teman download, nanti hasilnya bisa ditemukan pada folder download. Di sini dinamai oleh Omeka strip 3.1.2. Ini tergantung versi teman-temannya. Jika teman-teman mendapatkan versi 3.1.3, maka ditulisnya Omeka strip 3.1.3 seperti itu. Apabila teman-teman sudah mendownload file tersebut, maka unzip folder tersebut ke sam.htdoc. Teman-teman bisa simpan di sam.htdoc. Bisa teman-teman lihat, sekarang saya sedang unzip folder Omeka 3.1.2 ke sam.htdoc. Ini juga saya punya Omeka 3 Omeka strip 3.1.1. Bulan lalu saya sudah coba. Kemudian teman-teman buka SAM-nya, kemudian pilih htdoc. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil folder unzip dari Omeka 3.1.2. Nah, sekarang teman-teman rename saja biar mudah diingat dan mudah dicantumkan pada database-nya nanti ya. Dan link juga, karena ini bakal muncul di link. Kita beri nama Omeka dengan O yang gede. Nah, setelah itu teman-teman aktivasi dulu SAM-nya. Nah, saran dari saya untuk menyalakan SAM itu lebih baik dari MySQL dulu, karena beberapa fitur-fitur di APC itu memerlukan MySQL. Jadi sehingga biar tidak ada uh, kerusakan pada SAM control panel-nya. Seperti itu. Teman-teman bisa buka browsernya sekarang. Di tab baru, tuliskan localhost /php.myadmin. Sekarang kita akan membuat database dari Omeka itu sendiri. Karena tanpa membuat database, kita nggak akan bisa masuk ke Omeka-nya. Seperti itu. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Kita tekan tombol baru ini. Kemudian untuk nama basis atau nama database adalah ya nama tempat penyimpanan data Omeka tersebut. Untuk kelompok kami akan menggunakan Omeka Omeka underscore DB. DB ini adalah database, jadi Omeka database. Tinggal kita buat. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Windows Explorer kita. Pilih Omeka, folder yang Omeka tadi. Kita cari DB, file DB, ini adalah file DB. Buka dengan Notepad, itu bebas. Kalian mau pakai buka apa aja. Nah, di sini kita ganti nih hostnya nih. Hostnya di sini kita pakai localhost, maka kita tuliskan localhost. Nah, untuk username, teman-teman itu
opsional ya. Teman-teman mau pakai username khusus atau mau username by default yang disediakan oleh PHP admin itu bebas. Kalau mau pakai yang spesial, teman-teman bisa langsung ke pencet home ini, kemudian pilih akun pengguna dan dibuatkan user baru seperti itu. Tapi karena kami mengincar apa ya efisiensi pada pengerjaan ini, kita menggunakan uh, username by default. Oke, username ini kita ganti ke root. Nah, untuk password kan tidak disediakan, hapus saja. Kemudian database name. Nah, database name ini merujuk pada database Omeka yang di PHP MyAdmin. Tadi kita namai dengan Omeka_DB. Maka kita tuliskan Omeka_DB. Kemudian Ctrl S atau bisa dibilang Ctrl Save. Sekarang teman-teman buka browsernya lagi, tab baru saja. Sekarang tuliskan localhost/omeka-nya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada beberapa atau enggak semuanya, tapi ini terjadi pada saya. Ini ada error yang namanya file info, tapi tidak begitu apa ya, tidak begitu krusial pada Omeka. Ya, walaupun tertulis di sini but negatively affect behavior, tapi tidak begitu sih. Nah, cara menghilangkan warning ini, teman-teman bisa ke SAM, pergi ke config, pergi ke php.ini, cari yang namanya adalah file info. Aduh, maaf, file info. Nah, tadi. Config php.ini, Ctrl F, file info. Nah, di sini teman-teman mungkin ada atau tidak tanda titik komanya. Kalau ada tanda titik komanya, tolong dihapus biar bisa menaktifkan extension file info ini. Jika tidak ada titik komanya berarti ini sudah aktif, seperti itu simbolnya. Jika sudah diedit, klik save. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga mengalami kok masih ada, saya juga masih ada di sini, tapi Omeka saya tetap berjalan dengan lancar seperti itu. Untuk username ini sebenarnya bebas ya. Jadi yang kita buat sekarang adalah username Omeka-nya. Kalau yang sebelumnya itu kita buat username Omeka to database, tapi yang ini Omeka username siapa seperti itu. Untuk itu kita beri nama Omeka admin sebagai username Omeka-nya. Untuk passwordnya boleh kalian buat mudah, boleh dibuat gampang saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Untuk email ini tidak harus sangkut paut dengan email kampus, tapi kalau kawan-kawan merasa lebih aman pakai email kampus, tidak apa-apa. Seperti itu. Di sini saya akan menggunakan email pribadi. Untuk administrasi email, samakan saja. Nah, di sini judul browser, judul site-nya atau judul halamannya. Ya. Sebenarnya ini bebas pada individu masing-masing ya untuk menamai sebuah halaman pencarian, maaf. Maksudnya situs masing-masing, situs Omeka-nya. Di sini kami akan menggunakan nama Digital Archive atau DA. Ya, karena arsip digital. Untuk site description ini teman-teman bisa isi sendiri ya, site author, tagline, dan sampai bawah ini adalah kostumisasi tergantung kesukaan pribadi sih sebenarnya, lebih ke sana. Oke, jika teman-teman sudah selesai mengisi data-data di atas, selain yang di bawah ini, klik install. Jika sudah sukses, kita buka sekarang public site juga dengan admin dashboard-nya, sehingga kita bisa melihat hasil inputan kita dan bagaimana si admin ini nge-input gitu. Sekarang kita masuk ke digital archive. Nah, di sini username kita tadi adalah omeka_admin. Ya. Untuk passwordnya teman-teman jangan lupa ya, karena kalau misalnya lupa lumayan ribet juga. Oke, teman-teman jangan salah sangka ini Thanks Roy ini adalah orang yang
yang berkontribusi dalam pembuatan eh, Omeka ini. Jadi tidak perlu takut. Oke. Sekarang bagaimana kita menginput atau mengupload sebuah koleksi arsip kita? Nah, oke. Pertama kita buat koleksinya terlebih dahulu. Kita cari add collection di collection pada bar kiri kita, kemudian diklik add collection. Ya. Title-nya sebenarnya ini bebas, tapi untuk saat ini kelompok kami akan menggunakan judul seperti ini, perkuliahan semester 5 seperti itu. Jadi koleksi perkuliahan semester 5. Untuk contoh kasusnya. Subjeknya apa? Perkuliahan. Deskripsinya apa? Tidak perlu sih sebenarnya. Kreatornya ini tergantung pada orang yang membuatnya. Karena saya adalah Rian, maka bisa ditulis sebagai Rian. Sumbernya dari mana? Bisa teman-teman tulis itu bisa dari Hebat atau dari mana. Kali ini saya tidak akan menulisnya. Tulisannya juga, date-nya juga tidak perlu, kontributor tidak perlu. Ini tergantung ini ya kebutuhan masing-masing ya, seperti itu. Jadi apa yang saya omongkan dari dari source sampai bawah ini adalah kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Untuk format bisa teman-teman tulis, untuk language ya karena posisinya adalah saya menggunakan bahasa Indonesia, maka kita tulis bahasa seperti itu. Type-nya bisa ditulis identifier, coverage dan seterusnya. Oh ya, teman-teman, di sini juga kita bisa menambahkan apa ya? Edit-edit pada tulisan yang kita tulis di bar ini. Tinggal tekan tombol use HTML, teman-teman bisa mengubah tulisan ini menjadi bold. Seperti ini. Sebentar ya. Nah, teman-teman bisa ngebold tulisan ini pada title-nya. Jadi sangat-sangat bagus ya fiturnya ini. Walaupun termasuk fitur gratis juga seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah merasa cukup bahwa ya ini cocok dan harus diupload, teman-teman tekan publik. Ini kenapa publik? Karena biar dilihat oleh orang karena itulah kita perlu pilih opsi publik. Kalau misi future ini saya juga kurang tahu apa yang terjadi, tapi karena kita kasusnya ingin menunjukkan hasil koleksi tersebut di publik, maka kita pilih publik atau bisa dilihat secara orang banyak. Add collection. Nah, saat ini kita sudah memiliki yang namanya koleksi perkuliahan semester 5 ya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan sesuatu item di koleksi perkuliahan semester 5? Teman-teman pilih dari collection ke item ya. Di bar kiri atasnya collection. Nah, kamu keterangannya di sini kan you have no item. Kita tambahkan item. Oke. Maaf. Oke. Sebentar. Oke. Contohnya pada item ini saya ingin menambahkan sebuah koleksi perkuliahan kebijakan informasi TM1. Maka kita tulis saja di sini kebijakan informasi misalnya. Perkuliahan sebentar. Harus lebih detail karena di sini nggak ada parent folder atau kayak semacam hierarkinya gitu. Semakin detail nggak bisa. Jadi kita langsung isikan detail pada title-nya ya. Jadi perkuliahan kebijakan informasi TM1 seperti itu. Bisa teman-teman bold juga kok di sini. Oke. Untuk subjeknya apa? Subjeknya adalah perkuliahan ya. Perkuliahan. Deskripsinya misalnya apa ya? PPT dari perkuliahan serta tugas misalnya ya, seperti itu. Serta pembagian kelompok misalnya. Karena TM1 kan rata-rata itu antara perkenalan kalau enggak perkenalan aja. Serta perkenalan mata kuliah. Kreatornya siapa? Ya kembali lagi siapa yang buat. Karena kali ini adalah yang buat saya adalah Rian, maka tulis saja Rian seperti itu.
Sumbernya dari mana? Mungkin bisa kita tuliskan dari Hebat e-learning. Nah, di sini kita bisa tambahkan link ya. Hebat seperti ini, kita langsung copy aja. Source-nya dari Hebat, siapa yang publish? Nah, Hebat juga. Nah, untuk date, saya sarankan komposisinya itu YY, BB, HH. Jadi tahun, bulan, sama hari. Karena komputer itu biasanya susah ngebedain bulan sama hari ya. Jadi kita awali dengan tahun, bulan, dan hari. Seperti itu. Sebenarnya ini nggak wajib sih, cuman saran aja dari saya. Seperti itu. Jadi kita tulis 2023, strip misalnya berapa? Bulan 8, tanggalnya mungkin tanggal 27, seperti itu. Nah, untuk kontributor, rights, relation, format, language juga kita tulis bahasa ya. Untuk kasus kali ini, tipenya ini tipe-tipe di dalam file tersebut mungkin. Ini saya juga kurang begitu paham, tapi mungkin bisa kita tulis PPT seperti itu. Kemudian ada teks seperti itu. Nah, ini identifier coverage, ini adalah penggunaan secara pribadi ya. Jadi teman-teman itu tergantung kegunaannya masing-masing ya, balik lagi pada individunya. Nah, sudah kita isi ya kan, namanya karakteristik dari file item yang kita tambahkan. Sekarang kita masukkan mau dimasukin ke koleksi mana item tersebut. Kita pilih perkuliahan semester 5. Kemudian pilih public, add item. Seperti itu. Nah, kita add dulu. Nah, sudah terlihat di sini. Kalau kita melihat dari sisi pengguna atau sisi yang sebagai ininya apa? Orang yang mau lihat koleksinya gimana? Kita tinggal tekan browse. Nah, di sini ada yang namanya perkuliahan semester 5. Kalau kita pencet, nanti di sini ada perkuliahannya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu itemnya. Kita pencet edit lagi. Kemudian pilih files. Files apa yang kita mau upload? Oke, mari kita upload file perkuliahan semester 5 TM1 kebijakan informasi. Oke, kita tambahkan masing-masing ya. Terus misalnya ada gambarnya ya, pengennya. Oke, sebentar ya. Ini juga ada kontrak misalnya. Terus ada KI, ini apa nih, PPT nih. Kemudian tiba-tiba teman-teman juga mau nambahkan sebuah gambar gitu kan. Misalnya gambar, saya nggak ada gambar nih ya. Saya cari dulu ya. Nah, misalnya gambar, oh nih, teman-teman mau nambah gambar. Oh, seperti itu. Bisa pakai save changes, oke? Save changes. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kok gambarnya nggak ada ya untuk yang file JPG ini. Nah, teman-teman di sini ya, Omeka itu punya satu kekurangan. Dia tuh nggak bisa jalanin sebuah gambar, jalanin gambar di ikonnya. Nah, kita memerlukan sebuah alat atau aplikasi untuk menjalankannya, yaitu menggunakan sebentar, namanya adalah Image Magic ya. Teman-teman bisa download di browser masing-masing. Nah, jika teman-teman sudah download Image Magic, teman-teman klik 2 kali. Kita mulai instalasinya ya. Ini I accept agreement saja. Kemudian klik next. Kemudian next saja. Nah, di sini agak tricky teman-teman ya. Karena kita pakainya Omeka Classic, dia masih memerlukan legacy. Nah, saya lihat di apa overstack juga masih memerlukan legacy. Jadi kita centang aja install legacy utilities di next saja. Nah, karena ini saya sudah pernah download, sudah download ya. Jadi saya tidak perlu. Jadi sebelum ini teman-teman itu pilih dulu lokasi downloadnya. Nah, saya sarankan itu dihapus saja, di download di C-nya aja gitu. Di luar, nggak usah di paling mendalam sampai susah dicarinya seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah melakukan instalasi Image Magic, sekarang kita pergi ke ini Windows Explorer kita, buka SAM, kemudian pilih htdoc, lalu pilih Omeka. Pada Omeka kita cari yang namanya ini, sebentar ya. Nah, nih, yang namanya External Image Magic, oke?
external image magic di Omega-nya. Kita cari. Nah, sudah ketemu kawan-kawan? Sekarang kita buka bebas mau pakai Notepad, mau pakai apa? Aku lupa, Notepad++ atau mau pakai VSC atau Visual Studio Code bisa. Kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code atau VSC bisa dibilang seperti itu. Nah, kita mencari yang namanya Image Magic Convert Command. Bisa teman-teman temui itu di line 18, line 16, sorry. Nah, di image convert underscore command ini, nah di dalamnya ini, di convertnya tambahkan .exe, karena ini aplikasinya. Kita save aja, Ctrl S, ya. Kemudian tutup. Kembali lagi ke web browser, kepada browsernya masing-masing. Sekarang teman-teman buka yang namanya setting di Omega-nya. Scroll paling bawah. Nah, di sini Image Magic Directory. Ini adalah di mana image magic dia penyimpanan image magic-nya ini disimpan seperti itu. Kali ini pada kesempatan kali ini saya menyimpannya di C Image Magic ya, teman-teman. Bisa kalian langsung isi aja. Kalau misalnya kalian bingung gimana sih cara nulisnya, tinggal kalian aja nih. Kalian buka tempat yang kalian downloadi, misalnya saya ada di C dan pilihnya di sini, Image Magic. Nah, teman-teman cukup klik kanan, copy address. Nanti langsung di ini simpan ya, lokasi penyimpanannya. Nah, jika sudah, kita pencet tes ya untuk mengecek apakah berhasil. Nah, di sini keterangannya the image magic directory path works, ya artinya ya image magicnya nih bekerja ya kan. Nah, tinggal aja nih save change gitu. Kembali lagi kita ke item ya. Sekarang kita edit lagi. Nah, pertanyaan adalah kok masih belum ada ya nih gambar-gambarnya. Nah, saya juga pertama kali mencoba image magic itu pertama kali emang nggak langsung berubah dia. Nah, karena item-item yang sebelumnya itu nggak akan mengubah secara otomatis. Nah, kita perlunya mendownload image magic saat pertama kali ya biar tidak capek-capek sudah nginput lama. Ternyata ya setelah tahu image magic dan diinstalasi ya tidak berjalan gitu kan, sedih juga. Nah, sekarang kita hapus lagi ya, walaupun kita sudah capek-capek input, kita hapus lagi ya untuk melihat apakah berhasil gitu kan. Oke, save change. Sekarang kita edit lagi files, pilih. Nah, ini kita tambahkan 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama itu misalnya gambar inilah. Oke. Yang kedua adalah perkuliahan kebijakan informasi TM1 ya tadi. Ini kemudian bisa ini juga. Kemudian ini juga. Oke. Nah, jika selesai, save change saja. Nah, teman-teman bisa lihat kan sekarang dari file gambar tadi, yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Nah, itu kekurangannya Omeka sebenarnya. Dia tuh nggak bisa langsung jalanin apa ya, semacam file yang kita upload itu ada gambarnya, itu dia nggak bisa jalanin. Jadi kita perlu aplikasi tambahan yang namanya Image Magic tadi. Dan cara instalasinya sebelumnya tadi udah saya jelaskan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian akhir, kalian harus tahu dulu tipe-tipe apa? Tipe-tipe dari sebuah item yang kalian input. Di sini ada tipe metadata. Nah, di sini kita bisa input tipe metadata yang kita input ini apa nih? Karena tadi banyak ada PPT ada ini kita masuknya ke teks saja ya, ke teks. Nah, teks subjeknya ini PPT ya berarti di sini terusnya ya, PPT, kemudian PDF juga ada tadi rasanya. Oke. Di sini ya buat mengindikasi tipe metadata item tersebut, teman-teman. Di sini banyak ada suara, ada gambar, ya, ada email, ada juga lesson plan ataupun hyperlink itu bisa optional ya. Oke, jika teman-teman nggak tahu dari banyaknya pilihan ini, teman-teman nanti bisa lihat ke item type. Oke, kita save dulu ya. Kita save dulu, save change. Nah, jika teman-teman sudah download,
ya, kita ke item types. Nah, di sini ada tipikal-tipikalnya nih. Keterangannya, teks ini gunanya untuk apa, ya kan? Kemudian moving image itu seperti apa, deskripsinya di sini ada semua. Nah, di sini juga kalau kita udah berhasil inputin ke teks, ini bakal ada keterangan total itemnya ada satu nih di sini. Seperti itu. Kalau misalnya inputnya sound, nanti di sini jadi bakal satu, ini nol. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman eh, apa menginput item di koleksi, teman-teman bisa lihat di sini. Kita browse collection. Nah, di sini udah ada gambarnya nih. Ini kalau kita nggak download Magic Image, ini nggak akan muncul kawan-kawan. Seperti itu. Kita pencet, kemudian kita lihat dalamnya. Nah, di dalam ini terlihat bahwa item-item yang kita input. Seperti itu, kawan-kawan. Selanjutnya dijelaskan kelebihan dan kekurangan Omeka oleh Bapak Septiawan. Ya, untuk kelebihan dari Omega sendiri adalah pertama adalah keterjangkauan, yaitu Omega adalah perangkat lunak sumber terbuka yang berarti Anda dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakannya secara gratis. Kemudian adalah Omega dirancang dengan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan membuatnya mudah digunakan oleh orang yang tidak memiliki pengalaman teknis yang kuat. Dan Omega memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan memungkinkan untuk menciptakan pengalaman yang sesuai dengan proyek Anda. Nah, untuk hambatan yang ada di dalam MK itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rian. Nah, sekian dari kelompok 24. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.